الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام القوم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirin dan hadirat, tahukah kita pada malam hari ini kita duduk itu dengan siapa? Kalau kita berbicara secara hukum zahir, maka kita hanya merasa duduk di satu tempat yang di sebelah kanan atau sebelah kiri kita adalah orang yang kita kenal atau mungkin baru kenal. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam daripada sudut pandang syariat, majelis yang kita adakan pada malam hari ini dan kita duduk dengan sekian lama waktu yang kita luangkan untuk kita duduk bersama, hakikatnya kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang Allah turunkan pada malam hari ini, maka tidak ada seorang pun yang akan tinggalkan tempat ini. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang hakikat majlis seperti ini untuk melihat makna yang tersembunyi, bukan hanya melihat kepada luarannya. Beliau bersabda dalam hadits qudsi, ana jalisu man dzakarani. Allah berfirman dalam hadits qudsi, saya ini duduk rapat dengan orang yang menyebut nama saya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang itu sebut nama saya dalam hatinya, saya sebut namanya pada diri saya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'i. Kalau dia menyebut nama saya di hadapan orang banyak, saya sebut namanya di hadapan yang lebih baik dan lebih banyak. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi. Allah juga mengatakan tentang orang-orang yang duduk seperti ini. Katanya, orang yang datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Ingin memberitahukan betapa besar pemberian Allah kepada hamba kalau hamba itu mau hatta sedikit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa layaknya saya dan hadirin hadirat sekalian untuk menyebut nama yang maha suci Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak lisan yang saya gunakan ini mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mungkin kata-kata yang tidak disenangi oleh Allah, tapi lisan saya tidak diambil oleh Allah. Bahkan diizinkan lisan ini masih menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi yang saya baca tadi, katanya Allah akan duduk rapat dengan orang yang menyebut namanya. Kalau sebut nama Allah dalam dirinya, Allah akan sebut namanya pada dirinya, pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa layaknya saya dan hadirin hadirat sekalian untuk menyebut nama Allah dan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat ke semua hakikat yang disabdakan oleh Nabi, ini adalah satu anugerah yang kalau Allah mahu berbuat, siapa boleh menghalang Allah untuk berbuat? Kalau Allah mahu mengizinkan saya dan hadirin hadirat sekalian menyebut namanya, siapa boleh menghalang untuk kita tidak menyebut namanya? Ini adalah satu iradah, kehendak dari Allah kepada kita semua untuk berada di majlis yang mulia ini, menyebut nama Allah untuk disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah untuk diperkenan dan dipenuhi permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'ala kullum minhum mas'alatah fa'a'taituha ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr atau kama qala. Wahai hambaku, kalau kamu semua makhluk manusia ini dan juga daripada golongan jin dikumpulkan, daripada manusia yang terdahulu sampai yang akan datang, jin yang terdahulu sampai yang akan datang, sampai yang akan dilahirkan di masa akan datang. Kalau semua makhluk ini, kata Allah Subhanahu wa taala, berada di satu lapangan, betapa besarnya lapangan untuk menampung sekian banyak makhluk. Katanya kalau semua makhluk ini datang kepada aku, kumpul di satu lapangan, masing-masing meminta kepada aku apa saja yang mereka minta, kata Allah, aku akan penuhi permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta, tidak kurang daripada kekayaan aku, melainkan seperti kurangnya air laut kalau dimasukkan sepucuk jarum. Satu jarum masuk air laut, diangkat jarumnya, kurang air lautnya. Tidak, kekayaan Allah seperti itu. Jangan tanggung-tanggung kalau minta kepada Allah. Jangan ragu-ragu kalau memohon kepada Allah. Jangan ada syakwa sangka dalam diri ini melihat saya tidak layak minta kepada Allah. Ya, kita tidak layak, tapi Allah layak untuk diminta. Mintalah kepada Allah dengan kelayakannya Allah, bukan dengan kelayakan kita. Karena kita tidak apa-apanya dibandingkan dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat ini adalah untuk berzikir kepada Allah, ingin memohon kepada Allah yang tidak mungkin dengan seyakin-yakinnya tidak mungkin Allah akan menghampakan permintaan hambanya. Kata baginda Rasulullah, innallaha yastahi idza maddal 'abdu yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau ada hambanya menadahkan tangan kepada Allah, lalu kembali tangan itu dengan tangan kosong. Malu Allah untuk berbuat demikian. Maksudnya pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbetulkan kita ini pada saat ini kalau minta kepada Allah, minta yang betul-betul besar. Jangan hanya minta yang kecil-kecil. Jangan minta untuk dunia saja, minta dunia akhirat. Minta senang dunia akhirat. Minta murah rezeki dunia akhirat, minta syurga, minta dekat dengan Nabi SAW, minta supaya dada hati ini diberikan keinsafan dan taubat kepada Allah, minta kepada Allah supaya mampu meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, minta kepada Allah diberi kekuatan untuk istiqamah atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sungguh-sungguh mintanya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan, karena yang suruh kita minta itu adalah Allah, yang janjikan untuk mengabulkan permintaan kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, minta kamu kepada aku bagi kepada kamu. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis untuk kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini indah karena yang dilakukan di dalamnya hal-hal yang indah. Kita menyebut nama Allah, kita dekat dengan Allah. Kita menyebut nama Rasulullah, kita juga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan kita dengan Rasulullah itu melalui hubungan kerohanian, keimanan, rindu dan sayangnya kita kepada beliau. Kata pepatah mengatakan, jauh di mata, dekat di hati. Mungkin seorang tua itu anaknya pergi ke luar negeri untuk belajar, matanya tidak kelihatan, tapi sentiasa hati anaknya itu diingati dalam hatinya. Rasulullah itu jauh di mata pada zaman, tapi namanya di dalam hati mesti dekat. Kalau kita boleh kata jauh di mata, dekat di hati kepada orang-orang kita sayang,
Di dunia ini tak ada mana-mana makhluk, la di langit wala di bumi, yang lebih sayang kepada kita lebih daripada sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Laqad ja'akum, datang kepada kamu rasul, yang datang rasulnya, yang kita yang perlu itu siapa? Kita perlu rasul atau rasul perlu kepada kita? Yang perlu kita kepada rasul, ingin dengar nasihatnya, ingin dengar hadisnya, ingin mendengar petunjuknya. Ini yang datang justru yang kita perlu kepada dia, yang sepatutnya kita datang, ini beliau yang datang. Dengan risalahnya, dengan Qur'annya, dengan semangatnya, dengan nasihatnya, dengan dakwahnya, siang malamnya mendoakan, mengatakan kepada Siti Aisyah, Allahumma firli Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asyarat wa ma alanat. Ya Allah, ampunkan doa Aisyah, yang besar dan yang kecil, yang nampak yang tidak nampak, semua ampunkan dosanya Aisyah. Gembira Siti Aisyah. Kata Nabi, asarurti ya Aisyah, kamu gembira kah wahai Aisyah dengan doa tadi? Katanya, ya Rasulullah, bagaimana tidak gembira, engkau doakan aku dengan doa yang begitu istimewa. Kata baginda Rasulullah, itu doa aku untuk umat aku setiap malam. Tidak pernah lupa beliau. Di masa hidupnya sentiasa mendoakan, bukan hanya di hidup zamannya, tapi setelahnya pun juga. Ini dekatnya Nabi kepada umatnya. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi assalam. Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepada saya, kata baginda Rasulullah, melainkan Allah akan mengembalikan ruh saya, ini memperdengarkan salamnya orang itu, untuk saya jawab salamnya orang yang bersalam kepada saya. Beliau berkata demikian. Ya, kita punya telinga tidak mendengar, mudah-mudahan dianugerahkan telinga ini boleh dengar. Kalau sebagian orang dianugerahkan oleh Allah boleh mendengar, kalau Allah mau kasih siapa boleh larang? Hanya kita percaya atau tidak, hanya kita yakin atau tidak, hanya kita mahu atau tidak. Cuma kalau telinga ini mahu mendengar, janganlah digunakan telinga untuk hal yang tidak baik. Jangan digunakan untuk mendengarkan umpatan orang, gosip orang. Gunakan telinga ini mendengarkan hadisnya Nabi, Quran yang dibawa oleh Nabi, nasihat yang diajarkan oleh Nabi. Barulah pintu untuk masuk ke dalam hati melalui telinga ini bersih. Hada dekatnya Nabi SAW terhadap umatnya. Beliau mendengar setiap salawat dan salam daripada umatnya. Bahkan dalam riwayat ada malaikat khusus yang mencatat nama orang-orang bersalam kepada baginda Rasulullah. Diberitahukan, ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam kepada engkau. Alangkah beruntungnya nama orang, hadirin hadirat yang hadir di sini, namanya disebut oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita punya nama itu kalau disebut di mata orang besar di dunia ini, orang berjabatan tinggi, dia sebut nama kita, atau nama kita disebut di hadapannya, lalu diberitahu kepada kita, kita berbunga-bunga 1 minggu karena nama kita baru disebut di hadapan orang besar di dunia. Kalau nama kita itu diperdengarkan di hadapan Rasulullah, dalam keadaan kita bersalawat kepada Rasulullah, beruntungnya orang itu kalau namanya disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad ja'akum, datang kepada kamu rasulun min anfusikum, seorang rasul bahagian daripada diri kamu, manusia seperti kita, makan seperti kita, minum seperti kita, berkahwin pun juga, tetapi bukan sembarang manusia. Beliau manusia pada kemanusiaannya, tapi beliau super istimewa di antara semua manusia. Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa yaqutun bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, perumpamaannya adalah Nabi Muhammad itu manusia, bukan sembarang manusia, tapi dia umpama batu permata di antara sekian batu-batu. Batu permata dengan batu kerikil, mula namanya sama-sama batu.
Tapi tentunya beda batu permata dengan batu kerikil. Kalau batu permata disimpan di tempat yang selamat, dikunci, mungkin ada passwordnya, kuncinya, nomor pinnya, ya kan. Kalau batu kerikil mana ada orang letakkan dalam lemarinya itu batu kerikil? Tidak. Kalau ada dalam rumah pun diletakkan di luar. Apa sebabnya? Tempatnya bukan di situ. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah daripada kalangan manusia supaya kita manusia itu mengambil bahagian kemanusiaan yang ada pada Rasulullah, sehingga tidak ada seorang pun akan menghujahkan itu kan Nabi, ya kan dia manusia. Kita sedih, Nabi sedih. Ada keluarga kehilangan anak, Nabi kehilangan anaknya. Ada orang kehilangan orang tersayang, Nabi kehilangan orang tersayang. Ada orang miskin, Nabi pun juga menghadapi suasana miskin. Ada orang lapar tak bisa makan, Nabi sampai 2 bulan lebih hanya makan korma dengan air saja. Jadi dapat dirasa apa yang kita rasa dalam hidup, itu contohnya ada kepada Nabi. Kalau orang itu sedih, Nabi pernah sedih juga. Jadi diajarkan bagaimana meneladani Nabi akan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup. Contohnya itu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemanusiaannya tidak bisa sama diukur dengan kita sebagai manusia. Dengan kata lain, kalau begitu Nabi sama dengan kita? Ya tidak. Kenapa tidak? Yang pertama, Nabi mendapatkan wahyu, kita tidak mendapatkan wahyu. Pada fisikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari baginda Rasulullah ziarah ke tempat Ummu Sulaim. Ke tempat Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas ibnu Malik. Nabi tidur dalam keadaan panas yang terik sehingga keluar ketulan keringat peluh di kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah nampak ketulan keringat Nabi itu kena pantulan cahaya matahari umpama permata yang berkilau. Ya subhanallah. Diambil macam lidi oleh Ummu Salamah. Ketulan keringat itu diambil sedikit demi sedikit, diletakkan dalam botol. Secara tidak sengaja lidi itu mengenai kulitnya, maka Nabi bangun. Kalau apa yang kamu buat wahai Ummu Sulaim? Kali ya Rasulullah, aku ambil keringat kamu ini untuk dijadikan berkat minyak wangi bagi anak-anak kecil kami. Kata Nabi, asabti, betul kamu buat. Mana ada keringat orang baunya wangi. Seorang ayah yang ingin menikahkan anak perempuannya, dalam kondisi si ayah itu miskin, ingin mewangikan anak perempuannya dengan wangi-wangian seperti mana pengantin perempuan itu diwangikan. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin menikahkan anak perempuan saya tapi wangi-wangian pun tak ada. Nabi ambil daripada keringatnya, diletakkan dalam satu bekas, diserahkan kepada si ayah. Wangikan anak perempuan kamu dengan keringatku ini. Diambil itu ke bekas, dibawa ke rumahnya, diwangikan pengantin perempuan. Berlangsunglah pernikahan di rumahnya dalam keadaan pengantin perempuan terpenuhi keperluannya. Selama 4 atau 5 hari wanginya keringat Nabi itu masih ada dalam rumah pengantin perempuan. Mana ada orang punya keringat sampai wanginya berhari-hari. Sampai dikatakan rumahnya itu Baitul Mutayyibin, rumahnya orang wangi. Padahal tak seorang pun pakai minyak wangi. Hanya sekali itu saja pengantin itu diwangikan dengan keringat baginda Rasulullah. Ini kemanusiaannya Nabi yang berbeda dengan manusia yang lain. Ada seorang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Lalu kemudian dipegang dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dalam keadaan tangan beliau berkeringat. Didoakan. Balik ke rumah. Dia sahabat ini ada lebih daripada 1 istri. Balik ke rumahnya, istrinya menghidu bau wangi luar biasa.
Maka si istri pun pakai minyak wangi supaya tidak kalah dengan suaminya. Ternyata wanginya si suami yang tak pakai minyak wangi lebih wangi daripada si istri yang pakai minyak wangi. Mana ada orang boleh berbuat seperti itu pada keringatnya? Hanya kepada Nabi SAW. Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Ini yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Seorang sakit datang kepada Rasulullah, namanya Qatadah. Matanya itu terkeluar karena kena senjata tajam dalam satu peperangan. Maka urat yang masih menyambung dengan matanya yang jatuh mau dipotong supaya mata itu tidak terus bergantung seperti itu. Maka kata sahabat yang lain, jangan, bawa saja kepada Rasulullah. Keyakinan para sahabat kepada Rasulullah bukan hanya penyampai wahyu saja, tapi lebih daripada itu. Orang kalau sakit mata, namanya sakit mata, ya pergi dokter mata, biasanya kan begitu. Ini melihat kepada Nabi super istimewa. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya keluar. Kata Nabi, mari sini, diambil matanya, ditadahi dan dikembalikan ke dalam pada tempatnya semula. Katanya kembali sedia kala dan lebih terang daripada mata sebelah. Siapa boleh buat seperti itu? Dokter pun tidak bisa buat seperti itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam peperangan Khaybar tidak ikut bersama dengan Nabi dalam pergerakannya menuju pintu Khaybar karena beliau sedang sakit mata. Beberapa orang dihantar oleh Nabi untuk buka pintu Khaybar, tidak berhasil. Maka Nabi mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya akan beri bendera ini esok kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang itu gampang untuk mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Tapi siapa bisa jamin kalau saya dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah? Satu kehormatan orang itu cinta Allah dan Rasul, tapi lebih terhormat kalau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk daripada orang yang cinta Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Saya akan berikan bendera ini kepada seorang yang cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ini jangan hanya merasa cinta saja kepada Allah dan Rasul, minta supaya dicintai juga oleh Allah dan Rasul. Keesokan hari semua kaum muslimin pada mau menunjukkan kepalanya, yakni berdiri dengan jari-jarinya, meninggikan seperti ini supaya dilihat oleh Nabi dan dipanggil, diserahkan bendera itu kepada orang itu. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab naik ingin dipanggil oleh baginda Rasulullah. Apa sebabnya? Sebab Nabi berikan gelaran cinta Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul. Siapa yang tidak mahu untuk mendapatkan itu gelaran? Bukan karena benderanya, bukan karena mau berjihadnya. Kalau berjihad mereka pun sudah berjihad di medan perang, tapi ingin pegang itu karena gelaran yang Nabi berikan. Cinta Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka Nabi tanya, aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Kata sahabat, ya Rasulullah, matanya sakit. Kalau bawa panggil sini, datang ke sini. Diludahi tangannya Nabi SAW, lalu diusap kepada mukanya Sayyidina Ali macam ni. Maka terbuka dengan begitu terang matanya dan tidak pernah sakit mata mula daripada disentuh oleh tangannya dan ludahnya Nabi SAW. Ludah siapa boleh buat seperti itu? Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Ini Nabi Muhammad manusia,
tapi bukan sembarang manusia. Keringatnya lain, ludahnya lain, darahnya pun lain. Semua yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lain daripada manusia biasa. Dengan demikian dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, disifatkan oleh Allah azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum ini orang yang merasa susah berat kalau orang yang disayang dalam keadaan musibah. Pernah kita dengar orang tua itu kalau melihat anaknya sakit parah, kenapa bukan saya yang sakit? Dia mengatakan begitu. Itu ungkapan daripada orang yang terlalu berat melihat anaknya sakit. Sehingga kalau boleh, biarlah saya yang sakit, jangan dia. Apa sebab dia berbicara begitu? Sayang yang luar biasa. Rasulullah itu, kalau ada hal-hal yang menimpa kepada umatnya, yang susah pertama itu Nabi. Yang runsing dan risau itu Nabi, yang kasihan itu Nabi. Contohnya, sholat 5 waktu ini, awalnya ketika disyariatkan oleh Allah ada berapa? 50 waktu pada Isra dan juga Mi'rajnya Nabi SAW. Ya ini mungkin tak sampai 2 jam sholat, sampai 2 jam sholat. 5 waktu saja orang sudah ada yang mengabaikan sholat, apalagi 50. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat itu sholatnya dulu. Sebelum sedekahnya, sebelum puasa, sebelum yang lain, sholat dulu. Kalau sholatnya lepas, yakni dia tunaikan, yang lain akan dihisab dan menjadi sebab syafaatnya sholat kepada yang lain ibadahnya. Karena orang yang dia telah meninggalkan sholat, dia memutuskan tali yang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa dia akan berhubung kalau dia putuskan tali perhubungannya dengan Allah dengan memutuskan sholat. Oleh sebab itu dikatakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau kamu dirikan sholat, kamu dirikan agama. Imaduddin, kalau ini bangunan, tiangnya ini sholat, ini bumbung ini mungkin puasanya, sedekahnya, sholat yang menjadi yang menjadi tiang. Kalau tiang tak ada, robohlah bumbung ini. Sholat dengan semua amal ibadah itu umpama tiang pada bumbung. Baginda Rasulullah diwajibkan 50 sholat ketika Isra Mi'raj, minta keringanan. Apa sebabnya? Ingin meringankan umatnya supaya tidak susah untuk mendirikan sholat. Itu objektif kenapa Nabi minta ringan. Kalau untuk Nabi sendiri, Nabi itu paling suka sembahyang. Beliau yang mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan puncak kenikmatan saya di dunia ini kalau saya sholat. Siti Aisyah meriwayatkan Nabi itu kalau sholat lamanya berdiri sampai membengkak itu kakinya. Dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi itu kalau qiyamul lail, sembahyang malam, waktu usianya sudah mulai lanjut, mulai sholat Nabi terus duduk karena tidak mampu berdiri. Baca surat panjang suratnya. Nanti kalau sudah sisa surat 30 atau 40 ayat baru Nabi berdiri untuk disempurnakan bacaan 30 atau 40 ayat itu dalam keadaan berdiri. Yang dibaca dalam keadaan duduk berapa banyak? Dan ini beliau orang yang dijamin surganya oleh Allah. Ibadahnya lancar, ibadahnya banyak, tidak menjadi alasan sudah dijamin masuk surga tak ibadah. Sayyidina Abdullah bin Abbas atau seorang sahabat sholat di belakang Nabi SAW. Nabi sholat qiyamul lail sendiri, diikuti oleh satu orang bermakmum di belakang baginda Rasulullah SAW. Karena ada makmum, Nabi baca keras bacaan suratnya, dibaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Katanya ini Nabi lama nih. Oh mungkin ayat yang ke-100 Nabi akan ruku.
Tunggu ayat 100 pada surat Al-Baqarah, dia sambung masuk kepada ayat 101. Dipikir mungkin yang ayat yang ke-200 mungkin akan rukuk. Masuk ayat yang ke-200, sambung 201. Mungkin sampai akhir Baqarah dia akan sujud, akan rukuk sampai hujung surat Al-Baqarah, masuk baca sambung surat Ali Imran. Itu makmum yang ikut Nabi dah tukar kaki berkali-kali dah. Katanya hamam tuh, saya ini hampir saja mau tinggalkan sudah, nak mufaraqah salat daripada Rasulullah. Berdiri begitu lama, surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa dibaca dalam satu rakaat oleh Nabi SAW. Saya kalau baca hadis ini malu. Apa yang kita sudah buat untuk diri kita dalam sikap dan muamalah kita dengan Allah pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak boleh bangun malam, kalau kita tidak boleh melakukan ibadah yang banyak, paling tidak yang maksiat jangan buat. Paling tidak yang mungkar tinggalkan. Jaga yang wajib-wajib saja. Selagi dia mampu meninggalkan yang maksiat, lebih baik daripada dia banyak berbuat taat tapi dia berterusan berbuat maksiat. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, kalau saya ini salat yang diwajibkan, puasa yang diwajibkan, yang halal saya buat, yang haram saya tinggalkan, saya masuk surga? Kata Nabi, ya, kamu akan masuk surga. Kata lelaki itu mengatakan, kalau begitu saya tak akan tambah ibadah saya, yang wajib-wajib saja saya akan lakukan, yang haram saya tinggalkan. Nabi mengatakan, qad aflaha wa abihi in sadaq. Kalau dia betul berbicara begitu, dia akan masuk surga hatta dengan melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Demikian jaminan Nabi SAW. Kalau kita tidak mampu banyak berbuat taat, banyak tinggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat adalah satu perbuatan taat, dan sebaik-baik ketaatan meninggalkan perbuatan maksiat. Wahakadha baginda Rasulullah azizun alaihi ma anittum. Aziz, merasa berat kalau ada hal yang memberatkan kepada umatnya. Oleh sebab itu beliau dalam hukum hakamnya mencari yang ringan. Harisun alaikum, bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan kamu, bersungguh-sungguh untuk membimbing kamu. Katanya di dalam tak ada orang sayang kepada orang lain seperti mana sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Dengan rahasia sayangnya Nabi kepada umat, Nabi itu disayangi oleh umat, khususnya kepada mereka para sahabat yang hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayangnya sahabat itu kepada Nabi berpunca daripada sayangnya Nabi dulu kepada sahabat. Dan tidak dapat dibandingkan sayangnya Nabi kepada sahabat dengan sayangnya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau yang bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan umatnya di masa hidupnya hatta di akhiratnya nanti, sebagaimana hadis yang disabdakan berkenaan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Bahmid Hussein Bahmid sebentar tadi. Dalam Sahih Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan saya dengan kamu wahai umatku umpama seorang lelaki yang menyalakan api. Faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha. Burung atau binatang, Allah, apa binatang yang suka sama api? Sama api itu, sama cahaya? Laron. Orang Malaysia bilang kalkatu. Ada binatang yang kalau nampak cahaya dia datang. Ini yang menyala api, ada cahayanya. Binatang itu mendekat karena dilihat cahaya, padahal yang didekati itu api. Kalau dekat maka dia akan terbakar dengan panasnya api. Dan Nabi itu menepis binatang itu seperti ini, menjauh supaya tidak terbakar kena api. Maksudnya adalah
ramai daripada umat ini yang akan tergelincir ke neraka, Nabi itu yang ambil seperti ini. Jangan ditarik balik supaya tak jatuh ke dalam neraka. Wa ana akhidhum bihujazikum. Saya yang tarik kamu dengan al-hujaz. Al-hujaz ini tempat letakkan tali pinggang. Kata Umar mengatakan hatta yadbutil maskah. Nah, kalau dipegang bahagian situnya tak akan terlepas. Kalau tempat lain mungkin boleh terlepas. Wa ana akhidhum bihujazikum. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatiannya Nabi kepada umatnya bukan hanya di masa hidupnya, hatta di akhirat nanti. Persoalannya itu kita memerhati Nabi ini sejauh mana? Ya, memang tidak dapat dibandingkan perhatian Nabi kepada kita. Cuma kita coba tanya evaluasi kepada diri kita sendiri. Kita perhati sama Nabi ini sampai di mana? Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam persahabatan kita, dalam amalan keseharian kita, sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Sungguh-sungguh Nabi itu untuk menyelamatkan dan membela kepada umatnya. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disayang oleh umatnya, oleh sahabatnya dan umatnya karena sayangnya beliau mendahului sayang mereka. Salah seorang wanita bernama Sumaira binti Qais. Sumaira binti Qais. Suaminya, ayahnya, anaknya ikut dalam peperangan bersama dengan Rasulullah, kalau tidak silap dalam peperangan Uhud. Gugur ketiga-tiga, ayahnya gugur, suaminya gugur, anaknya pun gugur syahid. Mendengar berita kalau kaum muslimin kalah, Sumaira keluar daripada Madinah untuk menyambut kedatangan kaum muslimin dan ingin menanyakan sesuatu. Tapi yang menghairankan yang ditanya bukan suaminya walaupun disayang, bukan ayahnya walaupun dihormati, bukan anaknya walaupun dikasihi. Katanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Kata sahabat yang datang, suamimu meninggal dunia syahid. Katanya, aku mengharapkan pahala dari Allah akan musibah itu. Keadaan Rasulullah bagaimana? Katanya, ayahmu juga syahid. Karena aku mengharapkan pahala akan musibah yang menimpa kepada aku dengan syahidnya ayah aku. Keadaan Rasulullah macam mana? Kalau anakmu syahid juga. Katanya, waihakum, aku tanya kepada engkau keadaan Rasulullah. Suaminya, ayahnya, anaknya. Bukankah kita ada hubungan emosional, perasaan yang dalam kepada tiga golongan itu yang ada hubungan kait dengan kita? Ayah, ibu, anak, pasangan. Ya, tapi kecintaan kepada Rasulullah yang itu adalah merupakan hakikat keimanan yang menguasai hati dan perasaan Sumaira, sehingga yang dirasakan dan ditampakkan kecintaannya kepada Al-Mahbub Al-Haqiqi, orang yang dicintai betul-betul, yaitu Rasulullah. Keadaannya macam mana? Katanya, huwa bi khair. Rasulullah oke, selamat. Kalau biarkan aku tengok kepada dia. Belum percaya lagi. Selagi matanya tidak terhiasi dengan melihat kepada Rasulullah yang sehat. Sampailah nampak baginda Rasulullah SAW dan mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Setiap musibah yang menimpa kepada aku kecil selagi musibah itu tidak kena kepada engkau. Selagi engkau sehat, apa saja musibah menimpa kepada aku kecil. Obatnya aku berhadapan dengan segala musibah adalah keselamatan engkau wahai Rasulullah. Kita mahu perasaan itu ada dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kita dikuasai oleh sayangnya kita kepada Nabi, supaya meringankan segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup. Wallahi, sebesar-besar permasalahan dalam hidup, kalau dalam hati dan sanubari ini berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dan dihiasi dengan kecintaan kita kepada Nabi, semua permasalahan akan menjadi ringan. Buktinya ada kepada Sumaira. Hanya kita perlu untuk menghidupkan rasa sayang itu dalam hati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang menarik dan menakjubkan itu adalah kalau orang yang disayang oleh Nabi SAW. Ini tadi perempuan sayang kepada Nabi,
Tapi ada seorang perempuan yang disayang oleh Nabi. Ada seorang perempuan yang amat diingati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta setelah kepergiannya, hatta setelah kewafatannya. Siapa dia? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha wa alaiha salam. Di saat Nabi di rumahnya, kalau mau keluar rumah ingat sama Siti Khadijah disebut namanya. Masuk dalam rumah kalau ingat kepada Siti Khadijah disebut namanya. Kalau berbicara dengan istri-istrinya pun yang lain ingat dengan Siti Khadijah disebut namanya. Hatta depan istrinya yang lain. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau sebut nama seorang perempuan yang dah tua, tak ada gigi, cemburu. Dan Allah sudah menggantikan untuk engkau yang lebih baik daripada Khadijah yang tua itu. Marah Nabi. Qal wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Kal demi Allah, Allah tidak gantikan untuk saya yang lebih baik daripada Khadijah. Dia yang tolong saya saat orang itu memerangi saya. Dia yang melindungi saya di saat orang itu mencerca saya. Dia yang mempelawa, membuka ruangnya untuk saya perluahkan kepada dia di saat orang tak ada pedulikan kepada saya. Dia dipuji oleh Nabi SAW daripada A sampai Z. Kata Siti Aisyah, andailah dia diam, dah tak puji-puji. Saat ditanya oleh Siti Aisyah mengatakan sejauh mana, yakni macam mana kecintaan Nabi itu kepada Siti Khadijah, katanya inni ruziqtu hubbaha. Saya ini dianugerahkan oleh Allah cinta kepada Siti Khadijah. Ya salam. Cintanya kepada Siti Khadijah bukan cinta tabi'i, cinta biasa. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Khadijah untuk disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu tidak pernah dilupakan oleh baginda Rasulullah. Hatta setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingati selalu oleh baginda Rasulullah. Apa perjuangan Siti Khadijah? Tentunya tidak terjadi itu. Nabi dikasih dalam hatinya cinta kepada Siti Khadijah, mesti ada sebab. Mesti kita tahu siapa biografi Siti Khadijah itu. Siapa Siti Khadijah ini sampai menempati hatinya Nabi. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya Nabi dilupakan. Siapa itu? Wanita yang amat berjasa kepada umat Islam sepanjang zaman adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Di saat orang tidak mempedulikan Nabi, di saat orang memulaukan dan mengucilkan Nabi, di saat orang tidak mau membantu dengan hartanya kepada Nabi, di saat orang itu memusuhi kepada Nabi, didapati semua yang berlaku kepada Nabi diambil alih oleh Siti Khadijah untuk membela Nabi. Dengan jasadnya, dengan perasaannya, dengan duitnya, dengan tenaganya, dengan fikirannya, dengan waktunya, dengan segala-galanya. Sehingga digunakan segala apa yang Allah beri kepada Siti Khadijah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar suami, tapi Rasul yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusik oleh Siti Khadijah, kecintaannya kepada Rasulullah dan pengorbanannya untuk mendapat perhatian daripada Tuhan yang menciptakan Rasulullah. Ini kan makhluk yang paling disayang oleh Allah. Pembelaan Siti Khadijah kepada makhluk yang paling disayang oleh Allah mendapat balasan daripada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihantarkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit malaikat Jibril turun ke bawah mengatakan kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti Khadijah akan datang membawa makanan untuk engkau. Kalau kamu jumpa kepada dia, sampaikan salam daripada Allah dan menyampaikan salam kepada Allah, sampaikan salam daripada Allah dan juga daripada saya untuk Khadijah. Ya salam, mendapatkan salam daripada siapa?
Tahukah apa maknanya itu salam kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala? Allahus salam. Allah itu salah satu namanya As-Salam. Yang maha menyelamatkan. Kira-kira kalau mau diselamatkan oleh Allah itu daripada siapa? Daripada kerugian dunia akhirat. Siti Khadijah waktu itu susah, disakiti oleh kaum musyrikin yang menyakiti Rasulullah. Ya, harga untuk mendapatkan salam daripada Allah itu bukan mudah. Kita perlu pengorbanan seperti Khadijah berkorban juga. Datang Siti Khadijah bawa makanan kepada Rasulullah. Katanya, ya Khadijah, tadi Jibril datang kepada aku memberitahukan kalau Allah mengucapkan salam kepada engkau. Jibril pun juga mengucapkan salam. Kata Siti Khadijah, Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam. Allah itu yang maha salam. Salam itu datangnya dari Allah, kembalinya juga kepada Allah. Dan saya pun juga jawab salamnya Jibril. Orang kalau mengucapkan salam kepada kita kan, Fulan bin Fulan kirim salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepada orang, kalau Allah kirim salam, Waalaikumsalam. Mana kita punya adab kepada Allah mengucapkan Waalaikumsalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdasnya Siti Khadijah tidak mengatakan Waalaikumsalam, tapi Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam. Ya Khadijah, ini Jibril tadi datang memberitahukan kepada engkau kalau Allah membangunkan rumah untuk engkau di surga yang terbuat daripada intan permata dan tidak ada bising atau suara yang tidak jelas. Walhasil damai, aman, tentram. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah masih di dunia, masih sehat walafiat, rumahnya sudah ada di surga, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita ingin belajar daripada Siti Khadijah yang bijak menarik perhatian untuk mendapatkan kasih sayang daripada Rasulullah supaya mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau meniru Siti Khadijah. Walaupun tidak mampu berbuat sepertinya, kalau dikumpulkan semua perempuan di atas muka bumi ini, dicampur dengan laki-laki, ingin berbuat untuk Rasulullah, tidak menyamai sesaat pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah. Kalau baginda Rasulullah mengatakan, kamu jangan maki-maki sahabat saya. Kalau kamu bersedekah sebanyak gunung Uhud, tidak sama dengan separuh dari telapak tangan sedekahnya sahabat aku, kata Nabi SAW. Ini sahabat bersedekah dengan segenggam tangan, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih besar daripada orang bersedekah sebanyak gunung. Apa bedanya? Karena ini sahabat, yang lain bukan sahabat. Kalau Siti Khadijah, sebelum ada mana-mana sahabat, Siti Khadijah sudah berjuang. Sebelum ada anak-anak ummahatul mukminin, orang digelari sebagai ibu kepada orang-orang beriman, Siti Khadijah sudah meraih gelaran itu. Insan pertama yang akan berjasa, membela, memperjuangkan Rasulullah. Oleh sebab itu mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita berhadapan dengan suasana Maulid Nabi Muhammad SAW, ingin mengambil inspirasi daripada Siti Khadijah khususnya kepada kaum muslimat untuk dapat mengambil bahagian tauladan yang dicontohkan oleh Siti Khadijah dalam pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Pembelaan kepada Rasulullah bukan hanya di zamannya, walaupun zamannya itu yang utama, tapi pembelaan di zaman ini membela syariatnya, memperjuangkan agamanya, membantu untuk menyebarkan agamanya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa rezeki, idea, kesehatan dan lain-lainnya, menghadiri majelis ilmu yang diajarkan tentang ilmunya Rasulullah SAW. Itu juga bahagian daripada pengorbanan dan pembelaan kepada baginda Rasulullah. Kita ingin malam hari ini kembali ke rumah dengan semangat Siti Khadijah, supaya bangkit dalam hati ini untuk berkorban demi Rasulullah SAW, untuk mendapat perhatian daripada Tuhan yang menciptakan Rasulullah. Alangkah bertuahnya dan beruntungnya malam ini kalau kita punya semangat itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ridhanya kepada kita semua. Ya Allah,
dalam majlis yang barakah ini kami menyebut nama insan yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi. Harapan kami melalui insan yang Engkau sayangi ini ya Allah, untuk Engkau berikan sedikit pun jadi daripada kasih sayang-Mu kepada kami. Habbah idza barakal maula tulagi hubub, satu biji sedikit kalau diberkati oleh Allah maka akan membuahkan banyak biji. Ya Allah bidarra min mahabbatik, wahai Allah, walaupun sebesar biji zarrah daripada kasih sayang dan cintamu kepada kami, anugerahkan kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terlalu mahal kasih sayangmu itu untuk kami dapat meraihnya. Tetapi sebagaimana dikatakan di awal, ya Rabbi, kami meminta dan memohon kepada Engkau bukan karena kami layak untuk meminta atau menerima, tapi Engkau layak untuk memberi. Dan Engkau bila memberi umpama hujan, hujan turun akan kena semua, termasuk kepada tanah dimanapun juga. Ya Allah, berikanlah kepada kami maafmu, pengampunanmu kepada kami yang banyak dosa ini ya Rabbal Alamin. Kami hanya punya tangan untuk kami tadahkan dan kami mohon pemberian yang Engkau suka, yang Engkau mahu, yang Engkau kehendaki ya Rabbal Alamin. Ya Allah, apa yang kami inginkan belum tentu itu terbaik bagi kami, tapi kalau yang Engkau inginkan untuk kami pasti yang terbaik untuk kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau inginkan daripada kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemberian yang Engkau berikan kepada orang-orang yang saleh ya Rabbal Alamin. Engkau anugerahkan Siti Khadijah untuk dicintai oleh Rasulullah karena pengorbanan dan pembelaannya. Ya Allah, berikan kepada kami dan kepada kaum muslimat yang hadir, khususnya tuan rumah, semangat Siti Khadijah untuk membela kepada agamamu dan syariat yang Engkau turunkan kepada Nabi yang Engkau sayangi, supaya Engkau pandang kami dengan keberkatan manusia yang Engkau pandang selalu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami tak tahu nak minta apa, tetapi Engkau Maha tahu apa yang kami inginkan dan kami kehendaki dan apa yang terbaik untuk kami. Ya Allah, dengan apa yang Engkau tahu untuk kami saat ini, apa yang Engkau tahu untuk kami di masa akan datang, dan apa yang Engkau tahu untuk kami di barzakh, apa yang Engkau tahu untuk kami di akhirat nanti. Ya Allah, dengan keberkatan insan yang mulia ini, berikanlah semua itu kepada kami ya Rabbal Alamin. Jadikanlah umur kami ini berkat, diisi dengan taat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami ini dapat hidup di sebuah rumah tangga yang bahagia, yang tenang, yang tentram, yang setia. Lindungi kami daripada dosa, lindungi kami daripada khianah, lindungi kami daripada melakukan maksiat ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tuan rumah yang menjadi sebab perhimpunan kami pada malam hari ini, berkati kepada mereka, pada umurnya, pada keluarganya, pada kesehatannya, pada rezekinya, pada keluarganya, pada zuriyahnya, dan kepada apa yang mereka lakukan dalam hidup ini. Bimbinglah mereka ke jalan yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Dekatkanlah mereka dengan orang-orang yang Engkau ridhai. Dekatkanlah mereka dengan orang-orang yang saleh, karena mereka orang-orang saleh. Orang yang saleh hanya akan dekat dengan orang-orang yang saleh. Anugerahkanlah kepada mereka istiqamah untuk berada di jalan yang baik, jalan yang saleh ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkatilah tuan rumah, Bapak Haji Mumu dan juga istri serta keluarganya. Engkau berikan kepada mereka pemberian yang Kau berikan kepada orang-orang yang Kau kasihi. Berkatilah rumahnya, makmur dengan ibadah, makmur dengan zikir, makmur dengan salawat kepada Nabi, makmur dengan tetamu-tetamu yang baik, makmur dengan Quran, makmur dengan ilmu ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Berkati permintaannya, kabulkanlah segala hajatnya ya Rabbal Alamin. Hajatan fin nafsi ya rafaqdiha ya khaira, hasyal karim yarudduhum adsyan wa qad waradu wa aslul jud min dal manba'i birahmatika ya arhamar rahimin. Para asatidah, para habaib yang hadir bersama dengan kita, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Rabbal Alamin. Tamam as-sihha wal afiyah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah mereka adalah sebab untuk kita mendapatkan keberkatan yang lebih daripada Engkau ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.